Baiklah, langsung saja. Interaksi psikologi dai dan mad'u. Pengertian dai. Menurut bahasa, kata dai berasal dari bahasa Arab, bentuk muzakkar yang berarti orang yang mengajak. Kalau muannas disebut daiyah. Jadi yang dimaksud dengan dai adalah orang yang mengajak orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian pengertian mad'u yaitu penerima dakwah, yaitu seluruh umat manusia baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, muslim maupun non-muslim, semuanya menjadi objek dalam kegiatan berdakwah. Selanjutnya, faktor-faktor adanya interaksi sosial. Yang pertama ada intensitas, yaitu tindakan seseorang meniru orang lain baik sikap, penampilan maupun gaya hidupnya. Kemudian yang kedua ada identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak yang lainnya. Yang ketiga, sugesti, yaitu proses di mana seseorang individu dapat menerima suatu penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada simpati, yaitu proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik pada seseorang atau kelompok karena sikap, penampilan, wibawa atau perbuatannya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u. A. Ada kerjasama. Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang paling utama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan yang sama. B. Persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan mereka melalui bidang kehidupan yang ada pada masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertimbangkan persangka yang telah tersedia. Bentuk persaingan antara lain yaitu persaingan ekonomi, kebudayaan, kedudukan, serta persaingan terhadap ras. C. Pertentangan dan pertikaian. Pertentangan atau persaingan pertikaian adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Penyebab terjadinya pertentangan ini adalah perbedaan antara individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan antara lain adalah ada pertentangan pribadi, pertentangan sosial, rasional, pertentangan antaran kelas sosial, pertentangan politik, dan pertentangan yang bersifat internasional. D. Akomodis. Akomodis merupakan adanya perbedaan sehingga timbul adaptasi dengan kelompok lain yang menimbulkan kerjasama yang baik. Dalam proses berdakwah, arti interaksi sosial antara dai dan mad'u sekurang-kurangnya terdapat 3 makna atau 3 poin, yaitu A. Dai maupun mad'u sebenarnya terlibat dalam proses belajar baik dari segi belajar maupun sudut merasa mad'u belajar kepada dai, tapi dai juga belajar kepada umpan balik yang disampaikan dari mad'u. B. Antara dai dan mad'u terjadi proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang dalam berkomunikasi, seperti tepuk tangan dan gaduhnya suasana. C. Adanya mekanisme penyesuaian antara dai dan mad'u. Selanjutnya, interaksi sosial dalam berdakwah. A. Pelaksanaan dakwah dilakukan oleh dai. Dai merupakan kunci yang menentukan keberhasilan dari kegagalan dakwah. Oleh karena itu, dalam faktor ini terdapat beberapa serta
persyaratan-persyaratan jasmani maupun rohani yang sangat kompleks bagi pelaksana yang sekaligus menjadi penentu dan pengendali sasaran dakwah. Kemudian objek dakwahnya yaitu sasaran dakwah berupa manusia yang harus dibimbing dan dibina menjadi manusia beragama sesuai dengan tujuan objek dakwah. Kemudian dakwah dilihat dari aspek psikologis, memiliki variabilitas yang luas dan rumit, menyangkut pembawaan dan pengaruh lingkungan yang berbeda, yang menuntut pendekatan beberapa pula. Interaksi sosial dalam proses dakwah. Yang selanjutnya yaitu C, lingkungan dakwah. Lingkungan dakwah adalah suatu faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan sasaran dakwah berupa individu maupun kelompok manusia serta kebudayaannya. Kemudian D, media dakwah. Media dakwah adalah faktor yang dapat menentukan kelancaran proses pelaksanaan dakwah. Faktor ini juga disebut define variables, artinya dalam penggunaan atau efektivitasnya tergantung pada faktor lain, terutama orang yang menggunakannya. Dan yang terakhir E, tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah suatu faktor yang menjadi pedoman arah proses yang dikendalikan secara sistematis dan konsisten. Dalam kegiatan dakwah selalu terjadi proses interaksi, yaitu hubungan antara dai di satu pihak dan mad'u di pihak lainnya.